menikmati sebuah panorama alam dan budaya, sebuah desa yang terletak di negeri atas awan, atau tepatnya adalah negeri di atas kayangan ya. Karena selalu terselimuti oleh kabut atau kabut putih, itu awan ya. Untuk kita telusik ya, satu persatu rumah-rumah menunjukkan sebuah keunikan tersendiri. Rata-rata rumah-rumah terbuat dari kayu jati di sini. Bahkan secara arsitektur itu menggunakan limasan. Seperti di sini juga ada rumah limasan, gitu ya, yang memanjang. Ini masih ada dan cukup banyak di sini. Mari kita telusuri coba di sini. Ini sekali. Ya, jadi coba di sini ada jalan ya menuju ke kayangan. Jalannya ada tangganya naik ke atas. Luar biasa sekali ya keindahan desa ini. Tepatnya itu di Desa Gumeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan Gundeng ini juga penuh dengan story atau cerita ya. Jadi selain jalan yang lurus, cuma kemiringannya itu lebih dari 90% ya. Nah, di sini ada disediakan tangga naik. Memang cukup curam sekali. Rumah-rumah terlihat ya, genteng-gentengnya itu di atas ini. Memang Gumeng ini punya story. Gumeng itu berasal dari kata golei jememeng. Berarti gumeng itu artinya itu golei jememeng. Itu bahasa Jawa ya, kereta bahasa ya. Artinya memang sebuah kata yang memiliki makna tersendiri, yaitu gumeng, golei jememeng. Artinya pencariannya itu. Jadi desa Gumeng ini memiliki story ya, miracle story, sebuah cerita rakyat yang berkembang. Gumeng itu ternyata berasal dari bahasa Jawa yang artinya golein jememeng, atau pencariannya itu berkelimpungan ya. Jadi waktu itu memang tetua desa kawan katanya mencari lokasi yang sangat strategis itu berkelimpungan. Jadi sampai kemudian ketemu desa Gumeng. Nah disitulah kemudian dari golein jememeng menjadi Jumeneng atau berdirinya desa Gumeng. Di sini memang ada juga jejak-jejak kolonial atau kemudian sebuah pahlawan namanya Kapten Sunaryo ya. Itu wafat di sini karena dijatuhi bom dari pesawat tempur militer Belanda ya. Itu jatuh pas di tengah desa ini. Waktu itu konon katanya Kapten Sunaryo itu kemudian wafat di sini. Nah, kita coba mencari di situ. Nah, pemandangannya di sini cukup banyak ya. Jadi desa ini itu berada di tepat di bawah lembah, dikelilingi oleh jurang-jurang. Semuanya jurang-jurang itu mengelilinginya gitu ya. Dari utara, barat, selatan, timur, semuanya jurang. Ini tepat di atas, di bawah lembah. Jadi luar biasa sekali dan jauh dari manapun. Jauh dari manapun. Jadi sunyi, sepi, dan cukup tenang tentunya ya. Cukup tenang sekali. Desa ini terus sejahtera ya, terus makmur, masyarakatnya juga sehat dan sukses semuanya. Memang coba lihat jalan-jalannya itu luar biasa ya. Di sini ada tangga yang cukup ekstrim loh, jauh. Sampai kemudian di atas atap-atap rumah. Kita coba masuk dan menelusuri jalan-jalan yang sangat aneh ini ya. Luar biasa desa di atas kayangan ini memang luar biasa sekali memang ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati ya di sini turunnya ya. Nah, sampai kemudian lorong-lorong rumah warga, menuruni tangga yang cukup curam ya, masuk lorong-lorong rumah warga, lorong-lorong yang cukup rahasia dan sulit. Konon katanya memang tentara Belanda itu kesulitan memasuki lorong-lorong seperti ini, takut terpeleset, sehingga kemudian mainnya kurang sportif ya. Jadi kemudian dibom dari pesawat terbang gitu. Konon katanya seperti itu. Jadi kita coba kemudian mencari tugu atau pas kemudian tentara Belanda atau pesawat tempur Belanda itu menjatuhkan bom tepat di tengah desa ini. Lorong sempit ya. Lorong sempit kan, terlalu sempit kali ini ya lorongnya. Ada yang lorong sempit, ada yang lorong-lorong luas nih. Di desa yang cukup unik dan elok ini ternyata memang banyak ya tebing-tebing itu dipadatkan dari batu. Bunga melati juga cukup banyak. Ini bunga melati putih. Ini konon katanya bunga primadona Jawa atau Majapahit pada waktu itu memang primadonanya itu bunga melati. Nah di sini itu juga kita melewati lorong-lorong yang sudah dicor ya, sampai kemudian ketujuh katanya ya. Menggerak juga dengan Pak siapa? Pak Cakra.
Pak Kastai, warga asli Gumeng ini Pak ya, sejak dulu Gumeng Pak pendatang asli beliau. Ya kita coba bertanya tentang arti dari Tugu Pahlawan ini Pak, yang ada di tengah-tengah desa Gumeng ini. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit. Ini aslinya itu wonten peperangan dan berikin kan contoh kan berikin ini dengan tentara kan berikin itu Markas tentara langsung di bom jadi sambil nonton pakai pesawat terbang dijatuhkan banyak korbannya Pak. Para pejuang itu sekitar berapa Pak yang tercatat? Itu wonten sekitar mungkin ya, 40 orang kan itu benar 40 tercatat itu ada datanya semuanya, termasuk Kapten Sunarjo ya katanya. Kapten Sunarjo. Oh iya, terima kasih Pak ya atas informasinya ya. Mari kita coba sedikit. Ternyata para pejuang yang berkumpul di sini ini merupakan markas atau persembunyian para pejuang, karena memang jauh dari manapun desa ini Pak ya. Terpencil. Nah ini ternyata coba kita lewat depan ya. Nah ini ada sebuah area yang dimana kemudian bom Belanda dijatuhkan di sini. Nah ini. Ternyata ya, jadi di sini itu ada kata para pejuang yang dahulu memang di sini itu sebuah markas persembunyian para pejuang Indonesia. Semoga kemudian para pejuang ini mendapatkan kedudukan ya yang mulia di sisi Allah SWT dan dimasukkan oleh surga. Dan mereka berjuang dengan darah jiwa raga untuk mempertahankan tanah air ini agar tetap merdeka. Nah di sini kemudian ada tulisannya yaitu pada bulan Desember. Di sini pernah terjadi pertempuran melawan penjajah Belanda di bawah pimpinan Ki Sunaryo, jadi Kapten Sunaryo di sini, sebuah yang memimpin sekitar 48 anak buahnya yang melawan pasukan Belanda pada masa agresi militer Belanda gitu ya. Nah di sini kemudian Belanda itu tahu ternyata di sini persembunyian di dalam hutan belantara ini. Ternyata Belanda itu tahu kalau di sini ada persembunyian para pejuang, sehingga Kapten Sunaryo bersama anak buahnya ini kemudian dijatuhi bom dari atas, dari pesawat terbang tepat di sini, sehingga saat ini menjadi tugu peluru peringatan ini. Luar biasa. Pahlawan di tengah desa Gumeng ini tepat berada di depan balai desa. Dari desa Gumeng ini, Kapten Sunaryo dan kawan-kawannya, sekitar 48 para pejuang ini ya, tentunya kemudian sudah selayaknya ya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, termasuk kemudian dimasukkan surga, termasuk kemudian dihormati oleh kita generasi muda ini. Wajib mengingat kemudian dan menghafal Kapten Sunaryo dan teman-temannya. Ada nama-nama di situ karena mereka ini membela secara mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan ini kita. Semoga kemudian hal-hal seperti ini tetap lestari ya. Tentu kita eksplor terus bagaimana kemudian perjuangan para pejuang waktu itu. Semoga kemudian bermanfaat dan desa Gumeng khususnya ini kemudian mendapatkan perhatian lah dari pemerintah dalam hal pembangunan termasuk perekonomian masyarakat.